Swipers! Kalian sama nggak sih sama aku yang suka nyetok obat di rumah? Untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba sakit atau keluarga kita lagi ada yang butuh. Tapi, kalian tahu nggak sih? Ternyata menyimpan obat di tempat yang salah tuh bisa merusak kualitas obat kita loh. Nah, Swipers di rumah tim yang mana nih? Tim yang simpan obat sesuai ketentuan di dus obatnya, atau tim yang semua obat disimpan aja di dalam kulkas? Hati-hati ya Swipers, jangan sampai niatnya sih nyetok obat, tapi karena salah tempat simpannya, obatnya malah jadi rusak, apalagi kalau misalnya mau dipakai saat keadaan lagi urgent. Nah, di Pharma Kepo kali ini, aku mau ajak Swipers untuk cari tahu obat apa aja sih yang boleh masuk kulkas. Yuk kepoin bareng aku, Agnes, mahasiswi profesi apoteker Universitas Indonesia. Hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan menjaga obat dengan cara menempatkan obat pada tempat yang aman agar tidak merusak fisik sehingga dapat menjamin keamanan mutu obatnya. Penyimpanan dilakukan agar obat dapat digunakan sampai dengan tanggal kadaluarsa dan juga batas waktu penggunaan obat tersebut. Nah, dalam penyimpanan obat, kita harus memperhatikan petunjuk penyimpanan yang tertulis dalam kemasan obatnya. Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa penyimpanan obat yang baik itu di dalam kulkas, padahal penyimpanan yang tepat adalah sesuai penyimpanan pada label kemasan obat. Tidak semua obat harus disimpan di dalam kulkas, kecuali dinyatakan khusus di dalam kemasannya. Beberapa obat dengan ketentuan penyimpanan seperti di suhu 15, 25, dan juga 2-8 derajat Celcius. Untuk lebih memahami terkait penyimpanan obat, ada 2 contoh jenis obat yang tidak boleh disimpan dalam kulkas atau lemari pendingin. Yang pertama, ada sediaan obat cair seperti sirup dan suspensi. Obat dalam bentuk cair jangan disimpan di dalam lemari pendingin atau freezer agar tidak beku, kecuali terdapat petunjuk untuk menyimpan obat dalam lemari pendingin pada kemasan. Yang kedua, tablet dan kapsul. Jangan menyimpan tablet atau kapsul di tempat yang panas atau lembab. Sedangkan kulkas memiliki kelembapan tinggi dan fluktuasi suhu, jadi nggak cocok buat tablet dan kapsul. Banyak orang yang masih bingung tentang benar atau salah dalam penyimpanan obat di lemari pendingin atau kulkas, di mana pemahaman ini berpengaruh banget terhadap cara orang dalam menyimpan obat. Yuk sekarang kita lurusin benar atau salahnya. Benar nggak sih obat akan lebih awet bila disimpan di dalam kulkas? Jawabannya benar, tapi dalam catatan hanya jenis obat tertentu yang akan tahan lama bila disimpan di dalam kulkas. Contohnya suppositoria dan ovula yang akan meleleh bila penyimpanannya di luar kulkas. Sediaan insulin yang belum digunakan dan beberapa sediaan yang pada labelnya dicantumkan penyimpanan pada suhu kulkas baru bisa disimpan di dalam kulkas. Terus, benar nggak kalau suhu kulkas selalu ideal untuk menyimpan semua jenis obat? Jawabannya salah, karena tidak semua obat dapat disimpan dalam kulkas. Seperti tablet atau kapsul yang cukup disimpan dalam suhu ruang, terhindar dari cahaya matahari, dan tidak lembab, udah cukup untuk menjaga kestabilan tablet dan juga kapsul. Dan benarkah obat yang sudah dibuka wajib masuk kulkas? Jawabannya tidak. Contohnya, obat sirup yang sudah dibuka jika dimasukkan ke dalam kulkas, kandungan gulanya dapat membentuk kristal, sehingga membuat tutup sirup susah dibuka dan juga berdampak terhadap kualitas obat sirup tersebut. Jadi, sekarang sudah tahu kan, nggak semua obat cocok disimpan di dalam kulkas. Selalu baca label penyimpanan di kemasan, atau tanya apoteker dulu ya. Kalau kamu, pernah nggak nyimpan obat yang salah? Cerita dong di kolom komentar pengalaman kamu. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan micro-learning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal. Sama nyalain juga lonceng notification supaya Swipers bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.